Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vin Irawati. Saya dari STI Pembangunan Tanjung Pinang, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 22622153 dan dari kelas Akuntansi Malam 2. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang dampak negatif teknologi informasi. Di poin ini akan saya jelaskan apa-apa saja yang termasuk ke dalam dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi informasi. Yang paling pertama, saat kita ketahui bahwa dengan perkembangan teknologi informasi akan terjadi maraknya penyebaran informasi. Dan ketika itu terjadi, yang jelas adalah informasi yang salah atau yang tidak benar akan tersebar dengan sendirinya. Nah, informasi yang tersebar ini disebut dengan hoax. Dan yang berikutnya, yang kedua, adanya kecanduan bermain game online atau permainan online. Kecanduan ini dapat menyebabkan orang-orang jelasnya jadi lebih malas belajar dan kemudian malas untuk mengerjakan hal-hal lain karena akan sangat terpaku ketika memainkan game online tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, ada maraknya kasus penipuan yang kemudian akan mengakibatkan pada human trafficking. Nah, kita sendiri sangat paham ya, kalau di dunia online itu kita bisa berkenalan dengan banyak orang. Kita bisa berkenalan dengan orang yang jauh sekalipun, dan bahkan orang yang dekat sekalipun bisa kita kenali lewat teknologi informasi, yaitu secara online. Nah, dari kasus ini juga sangat sering terjadi kasus penipuan, di mana orang mengaku-ngaku dan kemudian memberikan informasi yang salah, sehingga menyebabkan hal-hal negatif yang merugikan. Penipuan ini sendiri dapat mengakibatkan terjadinya hal lebih serius, yaitu human trafficking atau perdagangan manusia. Dan yang berikutnya, adanya jenis cyberbullying atau cybercrime lainnya. Cyberbullying ini jatuhnya adalah pembulian dalam kejadian online. Nah, pembulian ini sendiri contohnya seperti ketika seorang artis mendapatkan skandal, akan ada tuh komentar-komentar jelek menghiasi isi kolom komentar postingannya. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena ketika para pelaku cyberbullying itu mengetik, mereka bersembunyi di balik online, tidak face to face. Jadi mereka merasa lebih aman. Padahal ini juga hal yang salah, dan ini sudah ada UITE-nya, dan melakukan hal ini dapat dituntut secara hukum. Kemudian menjauhkan yang dekat yang saat itu bersamaan dengan dirinya. Karena karena ketika berkumpul itu malah lebih fokus dengan gadgetnya masing-masing dibandingkan dengan lawan bicaranya. Yang kemudian pornografi. Memang ketika teknologi informasi itu berkembang dan pesat, yang salah satu yang akan menjadi masalah tantangan adalah pornografi. Mengapa? Karena ketika seorang dapat mengakses sesuatu dengan mudah, maka pornografi juga tersebar dengan mudah. Salah satu contohnya adalah pornografi anak. Banyak sekali pornografi anak, seperti orang-orang melakukan pelecehan pada anak-anak dan kemudian direcord dan kemudian disebarluaskan pada internet. Kemudian jelas sekali ada yang disebut dengan revenge porn atau pornografi balas dendam. Itu adalah salah satu contoh di mana ketika seseorang merekam orang lain dengan izin ataupun tidak dengan izin, secara sadar ataupun tidak sadar, kemudian menyebarkannya tanpa seizin orang yang terkait. Nah, itu disebut dengan revenge porn. Hal ini juga dapat dituntut dengan UITE. Dan ini jelasnya merupakan tindak pidana ya jatuhnya, karena menyebarluaskan data pribadi atau privasi seseorang dalam bentuk foto, video, dokumen, dan lain-lain itu adalah suatu pelanggaran. Yang berikutnya adalah perjudian online. Perjudian online sekarang itu bahkan banyak jenisnya, bisa mulai melalui website, aplikasi, dan lain-lain. Bahkan ada game-game online yang judi yang saat ini sedang marak, contohnya adalah Hex Domino dan lain-lain. Ini merupakan salah satu contoh dampak negatif yang terjadi ketika teknologi informasi itu berkembang dan pesat. Yang berikutnya, menurunnya kualitas atau cara bersosialisasi seseorang. Ketika seseorang sudah terbiasa di balik layar, maka mereka akan mendapatkan tantangan ketika harus berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan ketika seorang anak yang sering diberikan iPad dari dulu, mereka tuh cenderung akan sulit bergaul dengan anak usianya tanpa dikelilingi dengan iPad. Tetapi mereka cenderung lebih aktif berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang ada di sosial media atau oleh orang yang sama online. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena seperti kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesama ya. Nah, berikut setelah di atas tadi adalah contoh-contoh dampak negatif dari teknologi informasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus mengenalkan diri kita sendiri bahwa yang paling pertama adalah menggunakan teknologi sesuai dengan usia. Ketika konten-konten ataupun atau hal-hal postingan yang tidak sesuai dengan umur, maka sebaiknya tidak kita akses. Itu juga berlaku untuk kita mengawasi seperti orang-orang yang umur di bawah kita, seperti adik-adik kita dan anak-anak kita mungkin. Yang berikutnya adalah ketika seseorang anak diberikan kepercayaan untuk mengakses sesuatu di dunia online, masih perlu dalam pengawasan orang tua. Orang tua harus turut andil dan boleh membimbing anak tersebut ketika anak-anak tersebut ingin mengakses data-data yang ada di internet. Jadi peran orang tua sangat diperlukan dalam hal ini. Dan kemudian yang ketiga adalah cross check semua berita atau informasi yang didapatkan. Jadi untuk menghindari hoax itu, yang paling pertama kita lakukan adalah ketika kita mendapatkan informasi atau berita, kita harus mengkonfirmasi berita itu terus dulu. Contohnya kita cari tahu dulu, apakah berita ini benar. Kemudian kita cek di platform lain, apakah berita ini juga sama, apakah sumbernya sama atau berbeda. Ketika ada satu berita dan banyak sumber, itu kemungkinan berita tersebut valid. Tapi kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa berita itu benar. Nah, dengan begitu, sebelum kita membagikan berita, kita harus sadar sendiri bahwa berita tersebut benar atau tidak. Yang kemudian, jangan mudah mempercayai link atau tautan. Misalnya ketika dalam sebuah grup chat, kita di-invite dan kemudian kita diberikan link-link tersebut. Ketika link tersebut kita anggap mencurigakan, jangan main langsung klik dan kemudian kita masuk ke dalam situs tersebut atau link tersebut. Karena bisa saja itu salah satu bentuk phishing atau bentuk pencurian data. Ini cukup sering terjadi sehingga data-data kita bocor. Contohnya seperti kemarin nasabah-nasabah BSI, banyak sekali data-data yang bocor. Dan kemudian Instagram juga sering orang mendrop link phishing, kemudian diklik oleh orang lain, isi-isi data seperti nama, umur, nama ibu kandung, yang ini merupakan akses penting untuk rekening ya. Jadi kayak sebaiknya tidak sembarangan menautkan link dan kemudian kita klik. Dan yang paling terakhir adalah perbanyak kegiatan yang lebih bermanfaat. Ketika kita menghabiskan waktu di dunia online, kita juga harus tahu bahwa hidup ini tentang seimbang. Jadi kita harus balance, work-life balance gitu kan. Jadi kita selain kita fokus di dunia nyata, kita juga harus fokus di dunia maya dan sebaliknya lah. Jangan hanya dunia maya saja tanpa dunia nyata. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.